Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman yang datang untuk mampir melihat kita dan atau mendengarkan kita di podcast Zaituna kali ini. Nah, dengan saya sendiri, Daris, dan kawan saya Listi akan berbincang-bincang nih mengenai kesehatan mental tentunya, karena kita juga di sini kan fokusnya ke kesehatan mental gitu ya. Apalagi di Biro Zaituna ini kita juga menyediakan layanan-layanan psikologi yang bisa dicek di Instagramnya. Nanti di akhir video kita akan kasih tahu nih Instagramnya sama kontak apa aja yang bisa dikunjungin gitu ya. Oke, apa kabarnya hari ini Kak Listi? Alhamdulillah baik nih. Kak dari sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Cuaca hari ini cukup cerah ya Kak Iya. Listi. Udah makan belum nih? Oh tentu sudah dong. Makan apa nih Kak siang ini? Apa aja yang bisa dimakan? Makan apa aja gitu ya, nasi atau apa gitu ya. Sekarang nih cuacanya lagi cerah banget ya beberapa hari ini, apalagi nggak hujan juga ya kayaknya. Gimana kalau di tempat Kak Listi hujan nggak sih biasanya? Enggak ada hujan, cerah-cerah. Cerah aja ya, nggak kayak siang ini cerah sekali, terik sekali, mataharinya panas gitu ya Kak. Sama kita juga di tempat kita kali ini agak sejuk ya kayak sejuk, banyak pohon-pohon ya, walaupun sekadar kipas gitu nggak apa-apa. Oke, gimana nih menurut Kak Listi di bulan kesehatan mental ini apa sih yang harus kita aware atau sadari tentang kesehatan mental nih? Kebetulan kan bulan ini bulan kesehatan mental. Menurut Kak Listi gimana? Kalau ini ya, apalagi ini sering nih banyak gitu kan. Kita kan apalagi informasi kan banyak sekali. Sering tuh ada tuh yang kayak informasi tentang gejala gangguan gitu. Itu kan sering tuh kita menyesuaikan dengan diri kita sendiri kan. Betul sekali. Tanpa kita memeriksakan diri dengan gitu. Ya kayak yang profesional gitu ya, kayak misalkan kita bahkan untuk di googling sendiri aja atau Google Scholar gitu memang banyak sih yang kayak sudah topik-topik yang sudah gampang gitu ya didapatkan mengenai kesehatan mental, sehingga tuh kadang juga banyak nih aku nemuin kayak teman-temanku atau teman-teman di Twitter atau di Instagram yang kayak istilahnya mendiagnosa gitu ya, mendiagnosa diri mereka sendiri gitu ya. Mereka misalkan aduh aku nih bipolar atau aku tuh depresi gitu atau aku stres berat gitu ya. Gimana tuh menurut Kak Listi yang kayak gitu tuh? Nah, iya betul itu. Banyak Termasuk ya? kita sendiri juga sering, Nah, iya, sering ya, mungkin kayak dulu atau sekarang Stres gitu ya, stres, aduh aku stres, aduh kayaknya aku depresi gitu ya. Itu sebenarnya apa sih, dan boleh nggak sih, baik nggak sih gitu ya untuk kita mendiagnosa diri sendiri. Nah, kali ini kita tentunya tidak berdua saja nih Mbak Kalisti. Tentu saja. Ada siapa nih kali ini? Coba boleh Kalisti panggil? Ini kita ada Founder. tamu dari founder Zaituna, Iya. Mbak Ayu. Silakan Boleh masuk. Oke, selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kakak Listi, Kakak Dari sehat? Alhamdulillah aku sehat hari ini. Udah makan siang? Oh Kak? sudah, Ayu? tentu saja sudah. Alhamdulillah. Berarti kita semangat ya untuk untuk ngobrol-ngobrol hari ini Sip. gitu ya, Kak Ayu. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Ayu nih kegiatannya sehari-hari apa aja sih? Saya standby di Lembaga Layanan Psikologi Zaituna di Jalan Bantul KM 7 Yogyakarta. Nah, oke, berarti buat teman-teman yang dengar atau nonton ini nanti bisa cek di Instagram dan ada WhatsApp ya. WhatsApp tentang layanan-layanan yang akan ditawarkan oleh Zaituna atau kalian yang lagi membutuhkan layanan-layanan psikologi bisa kunjungin di Instagram kita atau di WhatsApp kita gitu ya, Mbak. Betul. Oke, gini nih Mbak Ayu, kali ini kita kebetulan lagi di bulan kesehatan mental gitu ya, kemarin tanggal 10 Oktober gitu ya. Menurut kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan mental kita, baik kita, teman-teman di sekitar kita. Nah, kita mau ngomongin tentang self diagnose karena akhir-akhir ini nih banyak nih teman-teman yang mendiagnosa diri sendiri berdasarkan yang mereka dapat informasi baik dari internet atau dari majalah-majalah yang membicarakan kesehatan mental. Apalagi sekarang nih orang-orang lagi
lagi aware banget gitu ya sama dirinya dan kesehatan mental mereka. Bagus sih ya Mbak Ayu. Kira-kira gimana nih menurut Mbak Ayu, apakah itu bagus sebenarnya atau boleh atau enggak sih untuk mendiagnosa diri sendiri gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Daris. Jadi betul ya, saat ini banyak sekali referensi baik itu di media sosial ataupun di banyak tempat gitu ya membahas tentang kesehatan mental. Ini satu hal yang cukup baik sebetulnya, memberikan referensi dan edukasi tentang kesehatan mental, tetapi risikonya tadi ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa dirinya sudah mampu untuk mendiagnosa diri mereka sendiri, kondisi mental mereka sendiri. Hanya sebatas menyadari itu baik. Jadi memang kita sebaiknya menyadari kondisi kita saat ini apa gitu ya, baik itu emosi kita apa, wah saya sekarang seneng, wah saya sekarang sedih, wah saya sekarang baru bete nih, bosen, itu boleh. Dan itu justru sehat ya, mengenali perasaan diri kita sendiri. Atau mungkin suatu ketika kita berpikir keras gitu ya, duh saya mau kasih judul skripsi apa nih ya, ada deadline seminggu lagi nih bekerja keras untuk menyusun skripsi, itu boleh gitu ya. Tetapi kalau masalah diagnosis itu kan sebetulnya medis atau itu melibatkan profesional. Jadi bukan kita mendiagnosis diri kita sendiri, wah saya baru stres berat, atau wah saya depresi ringan, depresi sedang, depresi berat, atau wah saya kayaknya bipolar gitu ya. Nah, kalau hanya sekadar tadi ya, menyadari adanya gejala-gejala yang mungkin ketika kita lihat di literatur itu ada, misalnya saja perasaan sedih gitu ya. Kalau di depresi itu kan ada ya perasaan sedih, atau dia malas keluar rumah gitu ya. Itu boleh kalau hanya sekadar menyadari. Tetapi untuk mendiagnosis, sekali lagi hati-hati, jangan-jangan kita terjebak pada diagnosis yang sebetulnya itu salah gitu. Oke, berarti kalau untuk menyadari atau aware pada diri sendiri itu sebenarnya bagus banget ya, apalagi ya, betul. Untuk penanganan awal kayak apakah kita membutuhkan orang yang lebih profesional atau betul, tidak gitu ya. Betul. Kalau dari pengalaman Mbak Ayu sendiri nih, ada nggak sih orang yang Mbak Ayu lihat kayak dia mendiagnosa diri sendiri, padahal sebenarnya menurut Mbak Ayu kan, Mbak Ayu sendiri kan udah psikolog gini ya, menurut Mbak Ayu sendiri kayak sebenarnya dia tidak separah itu gitu, tapi dia menyadarinya separah itu gitu, ada nggak sih Mbak Ayu? Beberapa klien seperti itu ya, jadi mereka datang sudah dengan diagnosisnya sendiri gitu. Bu Ayu, Mbak Ayu, saya nih depresi gitu tuh ada, saya nih cemas gitu. Ini yang perlu kita dalami ya bersama-sama. Sebagai profesional kan kita nggak mungkin kemudian menerima klien dan meng-ACC gitu ya, meng-ACC diagnosis dari mereka sendiri tanpa melalui proses asesmen. Ini salah besar. Jadi silahkan datang ke profesional. Kalaupun mengalami hal-hal yang dirasa tidak enak pada tubuh, pada pikiran, pada perasaan, atau mungkin interaksi sosial kita yang berbeda dari biasanya, nggak apa-apa sekali, boleh datang gitu kan, paparkan saja, saya merasa ini tubuh saya misalnya ya pusing, saya sudah makan 3 hari 3 malam ini hanya sekali, misalnya seperti itu, boleh dipaparkan apa adanya. Tapi tadi tidak perlu sampai pada diagnosis. Kenapa? Karena kita sebagai profesional itu akan melakukan serangkaian asesmen. Jadi ada serangkaian metode asesmen sampai nanti dilakukan analisis, kemudian disimpulkan gitu ya. Apa saja gejalanya, kemudian durasinya berapa lama, onsetnya kapan itu muncul, apakah setiap saat atau ada situasi pemicu, riwayat penyakitnya apa saja, apakah dia sudah melakukan pengobatan sebelumnya. Ini banyak sekali data-data yang akan dikumpulkan oleh para profesional ini ya, baik itu psikolog, psikiater atau dokter di puskesmas, klinik pertama gitu ya, biasanya akan melakukan inventarisasi dari gejala-gejala itu beserta informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis. Jadi tidak segampang hanya kita melihat list, oh gejalanya ini, lalu kita kayaknya aku ada deh itu, kayaknya iya, memang kadang kita merasa semuanya ada ya pada diri kita ya. Itu namanya self-fulfilling prophecy. Jadi seakan-akan diri kita itu sama seperti apa yang ada di list tersebut. Padahal kalau
kita bahas lebih lanjut ya tentang gangguan kesehatan mental atau masalah psikologis gitu ya, itu tidak hanya dilihat dari gejala-gejala yang dialami, tapi tadi adanya perubahan fungsi ya, fungsi diri, fungsi sosial, juga fungsi pada pekerjaan dan juga interaksi terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Ada perubahannya enggak? Ada perubahan terhadap kualitas hidupnya tidak? Itu pun tidak luput dari pengamatan profesional. Jadi hati-hati sekali, tidak perlu kita mendiagnosis diri kita sendiri ya. Sadar itu baik, tetapi tadi sadar diri bahwa kita bukan profesional yang berkompeten untuk menegakkan diagnosis, itu jauh lebih baik lagi. Oke, jadi buat teman-teman juga nih ya, namanya diagnosa itu butuh waktu dan tata cara yang cukup panjang. Betul. Ya. Serangkaian asesmennya yang cukup complicated dan kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa profesional gitu ya. Betul, Jadi harus betul. hati-hati nih teman-teman. Nah, oke. Kalau untuk perbedaan sendiri kan kita tadi udah bahas nih Mbak Yu, ada beberapa klien yang memang dia sudah self diagnose, ada juga yang hanya aware gitu. Cara membedakan kita itu aware sama diri kita dengan self diagnose itu apa sih kira-kira Mbak Yu? Baik, self awareness ini mengarah pada kemampuan diri kita untuk menyadari sebetulnya ya tadi hal-hal apa saja yang sedang terjadi pada diri kita. Baik itu secara pikiran kita, apa nih kita sedang berpikir apa gitu ya. Kemudian perasaan kita, perasaan yang muncul. Misalnya nih sekarang nih perasaanku apa ya? Oh senang, oh sedih, atau mungkin oh marah. Kemudian sadar juga terhadap siapa sih diri kita, kapasitas kita, itu termasuk juga dalam self awareness. Juga tadi sadar tentang peran-peran diri kita gitu ya. Peran diri itu bisa di lingkungan terkecil, keluarga, atau peran kita di berbagai tempat di mana kita saat ini sedang berkarya. Itu self awareness gitu ya. Dan self awareness ini menjadi salah satu bagian dari indikasi bahwa orang itu sehat gitu ya, sehat secara mental. Misalnya Mbak Daris atau Mbak Listi gitu ya, sebagai mahasiswa dia sadar perannya sebagai mahasiswa menyelesaikan skripsi sebelum masa jatuh tempo gitu ya, itu self awareness. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya upaya. Mungkin dia juga meminta bantuan ketika dia butuh gitu ya. Bukan berarti self awareness itu tidak butuh bantuan orang lain, belum tentu ya. Tapi ketika dia sadar bahwa oh saya sekarang dalam posisi harus mencari bantuan, dan dia mengizinkan dirinya, dia menyadari bahwa dia harus bergerak mencari bantuan, itu self awareness baik sekali gitu. Boleh mau minum Kayaknya dulu? Boleh kita minum dulu ya teman. Boleh minum dulu ya. Oke. Nah, kalau self diagnose itu dia tadi ya, dengan saya nggak tahu juga ya orang itu bisa self diagnose itu dengan cara seperti apa. Apakah dia hanya membaca begitu ya, mendapatkan list gejala-gejala gangguan mental tertentu, kemudian ini kayaknya saya pernah mengalami ini gitu ya. Terus mungkin ada list gejala yang dia saat ini sedang tidak alami, tapi karena pernah mengalami, jadi dia kemudian menginterpretasi bahwa oh iya saya juga ini gitu. Jadi seakan-akan semuanya muncul gitu ya, semuanya ada cocok pada diri saya. Itu self diagnose yang sebetulnya itu bisa jadi tepat, bisa jadi nggak tepat, karena tidak dilalui dengan serangkaian asesmen untuk menegakkan diagnosis gitu. Oke. Berarti kalau untuk self awareness ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita sendiri itu sehat gitu ya, karena kita sadar akan diri kita, apakah kita butuh bantuan atau tidak gitu. Sedangkan self diagnosis itu lebih kayak menerka-nerka gitu ya. Menerka-nerka, menduga-duga, kemudian juga mungkin punya tadi kalau self fulfilling prophecy itu dia punya harapan untuk ini nih kayaknya saya banget nih, seperti itu. Aku ini padahal sebenarnya dia nggak sebegitunya. Padahal sebetulnya enggak. Nah itu bedanya. Kalau self awareness kan apa yang dia alami saat ini. Tapi kalau self diagnose itu ya tadi menduga-duga tadi. Nah,
Mbak, kan sering nih kita sebagai mahasiswa atau orang biasa juga gitu, biasanya kan ketika kita mendapat tugas nih tentang suatu gangguan atau suatu penyakit itu kita suka searching dan kita itu kadang nggak sadar gitu buat ngelakuin self diagnose itu. Kita menerka diri kita bahwa kita pernah mengalami itu, kita mengalami itu gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak ngelakuin self diagnosis tapi kita tetap dapat pengetahuan terkait gangguan atau penyakit yang kita cari itu? Ya, baik. Jadi sebetulnya kita itu wajib untuk mencari ilmu, ya kan? Jadi nggak ada masalah kalau kita mau membaca literatur tentang gangguan-gangguan mental untuk tadi ya memperkaya diri kita, memperkaya pengalaman kita dan juga keterampilan kita. Tidak lepas juga dengan banyaknya wawasan itu akan membantu diri kita pada suatu saat nanti ketika itu dibutuhkan ya. Kemudian pertanyaan tadi apa? Gimana biar kita nggak melakukan self diagnosis tapi kita tetap dapat pengetahuan tentang gangguan yang kita cari. Iya, memperbanyak literasi itu. Kemudian juga untuk mencegah self diagnose itu sebetulnya kita perlu meningkatkan kesadaran diri justru ya. Jadi meningkatkan kesadaran diri dalam arti tadi menyadari apa yang terjadi saat ini, gitu ya. Berusaha untuk jujur pada diri sendiri tentang emosi, pikiran dan juga interaksi-interaksi kita terhadap lingkungan, terhadap peran-peran kita. Seperti itu Mbak Listi. Tapi tadi ya tidak perlu kita itu. Nah ini yang juga penting adalah kesehatan mental itu adalah sebuah kontinum, maaf. Kesehatan mental itu sebuah kontinum. Jadi kalau kita ibaratnya kita sakit flu, pernah sakit flu, suatu ketika kita bisa nggak kena flu lagi? Bisa ya? Bisa. Ketika daya tahan tubuh kita menurun, kita mudah kemasukan virus, ya kan? Sama seperti itu, kesehatan mental itu kontinum. Ada kalanya kita kesehatan mentalnya bagus banget, kita nggak ada stres, ada stresor pun kita mampu mengatasinya dengan lihai gitu ya. Tapi ada kalanya kesehatan mental kita sedang terpuruk gitu ya. Jadi mungkin stresornya sedikit tapi begitu berat. Mungkin pada saat itu kita sedang menghadapi banyak tuntutan pekerjaan atau mungkin peran-peran yang begitu menguras tenaga dan pikiran gitu ya. Nah kemudian ada satu stresor lagi itu bisa ketika mendekati ambang batas gitu ya. Itu kemudian bisa membuat kesehatan mental kita menurun. Jadi seperti itu. Kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik ya. Jadi kadang kita fit sekali, kadang fit biasa saja, kadang kita turun derajat kesehatannya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, itu yang perlu kita sadari. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa gundah gulana ketika kita sedang mengalami penurunan kesehatan mental. Justru kita perlu jujur sama diri sendiri. Self awareness tadi ya. Itu kita perlu jujur, saya saat ini pada titik mana. Kalau 0 sampai 10, saya pada titik mana gitu. Bahkan kadang kita juga tidak perlu memaksa diri kita untuk berpikir dikotomi gitu ya. Kalau saya sakit maka saya nggak sehat, atau kalau saya sehat maka saya nggak sakit. Itu pikiran dikotomi itu juga salah satu indikasi kita nggak sehat sebetulnya gitu ya. Jadi kita berpikir secara kontinum. Misalnya saya sekarang baru sedih, ya oke, sedihnya berapa? Itu boleh kita memonitor diri kita sendiri. 0 sampai 10 saya punya rasa sedih berapa nih? Ada perasaan lain nggak? Gitu ya. Memang saya sedih untuk masalah X misalnya. Lalu mungkin muncul juga pada saat yang sama, tapi saya juga punya perasaan senang untuk situasi yang Y misalnya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu melabel diri kita sendiri tanpa pemeriksaan yang mumpuni, tanpa pemeriksaan oleh profesional, tapi kita perlu meningkatkan awareness kita. Gitu. Oke
Oke, dari kita tadi nih berbincang tentang self diagnose dan self awareness gitu ya, kita kan sudah aware nih dengan diri kita sendiri gitu ya Mbak Ayu. Gimana sih kalau dengan orang-orang terdekat kita, apa yang kita harus lakukan kepada mereka kalau kita melihat nih ada indikasi-indikasi dari mereka yang sebenarnya kayaknya ada sedikit permasalahan di kesehatan mentalnya gitu. Gimana sih Mbak Ayu biasanya? Iya, betul ya. Jadi kita pun perlu untuk menyediakan diri untuk mensupport teman-teman kita atau anggota keluarga kita yang sedang tanda kutip tidak baik-baik saja atau dia butuh bantuan gitu ya. Misalnya teman-teman atau anggota keluarga kita sudah tampak murung, ada perubahan perilaku yang biasanya makannya banyak kok ini sedikit, atau biasanya makannya sedikit kok ini banyak banget gitu ya. Mondar-mandir atau misalnya menangis atau misalnya terlalu bahagia gitu ya, itu kita bisa menyediakan diri untuk membantunya. Membantu itu bisa saja kita menanyakan kabarnya gitu ya. Wah tapi kan nggak pernah nih kita nanyakan kabarnya gitu ya. Ya coba dilakukan pendekatan gitu ya. Saya melihatmu akhir-akhir ini kok biasanya maemnya lahap, ini nggak selera. Jadi berikan feedback yang tampak oleh kita apa, perubahan yang terjadi oleh kita apa gitu ya. Itu untuk memberikan rasa aman. Jadi kita nggak boleh langsung judgement ya, nggak boleh langsung kamu nih kayaknya stres ya, kamu nih kayaknya lagi aneh ya, kamu nih layak kayak gitu, itu dihindari. Atau misalnya ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang ingin mengungkapkan perasaannya gitu ya, katakanlah gini, tadi malam tuh aku nggak bisa tidur ya, kepikiran ya, kemarin dosanya gini-gini. Kita nggak boleh menyederhanakan apa yang dialami oleh teman kita dengan misalnya komentar, ih gitu aja, masa sih gitu aja kamu kepikiran banget sih, ih apa gitu ya, itu nggak boleh. Jadi kita tidak boleh menyederhanakan atau kita tidak boleh menganggap remeh perasaan yang dialami oleh orang lain. Dengarkan saja dengan empatik, oh iya toh gitu ya. Ya, itu refleksi-refleksi yang empati, tidak judgmental. Dan juga kalau misalnya dia berkenan, ya udah kita dengarkan. Aku bisa bantu kamu apa? Kalaupun kita nggak bisa bantu, minimal kita nggak boleh judgment tadi. Minimal kita nggak boleh meremehkan perasaan yang sedang dia rasakan, gitu ya. Atau minimal kita tidak kemudian menganggap dia itu lemah dalam menghadapi situasi yang sebetulnya mungkin bagi dia memang itu sesuatu yang heboh gitu ya, sesuatu yang membuat dia merasa sangat tertekan. Nah, ada baiknya selain mendengarkan juga tadi menawarkan bantuan. Aku kayaknya kalau bantu lebih lanjut nggak bisa. Mau nggak aku temenin ke psikolog? Mau nggak aku temenin periksa ke dokter? Kalau memang sudah tadi ya ada gangguan tidur, gangguan makan, kemudian menarik diri dari lingkungannya gitu ya, itu boleh. Atau mahasiswa sekarang banyak juga ya yang menyakiti diri mereka sendiri ya. Nah itu boleh kita tawarkan bantuan kepada mereka dan sedikit diedukasi gitu ya. Boleh kita edukasi. Ini kalau nggak segera sayang ya. Jadi segera untuk periksa ke profesional. Seperti itu, Mbak Daris. Oke, berarti untuk di lingkungan kita, sekitar kita sendiri juga kayak teman-teman dekat atau keluarga dekat, itu kita juga harus aware ya, selain dengan diri kita sendiri gitu ya Mbak Ayu. Betul. Paling tidak juga kita boleh sedikit tadi ya bantuan kalau orang itu sedang terpuruk ya kesehatan mentalnya. Biasanya kan dia kebutuhan sehari-hari itu kadang sudah nggak open terhadap dirinya sendiri kan. Mulai dari makan, kemudian mandi gitu ya. Boleh kita sediakan bawain buah atau bawain sekadar makanan ringan, itu menunjukkan kita peduli, menunjukkan kita itu memahami bahwa dia sebetulnya sedang membutuhkan bantuan. Meskipun mungkin dia pun belum terbuka ya untuk sebetulnya apa sih permasalahan yang sedang dihadapi, itu nggak apa-apa, kita nggak usah paksa juga gitu ya. Tapi bantuan yang sifatnya fisik kemudian menghubungkan antara dia dan pusat layanan kesehatan mental itu sangat dibutuhkan. Oke, berarti kita harus
harus menjadi istilahnya kayak menyarankan dan memberi apa ya, kadang kan kalau orang memang dia lagi sakit gitu ya, itu mereka kurang sadar gitu ya sama diri kita, sama diri mereka sendiri. Jadi kita harus banyak-banyak aware juga nih terhadap orang-orang sekitar. Oke. Dari obrolan kita kali ini apa nih yang dapat kita simpulkan kira-kira Kalisti? Ya, tadi kan kita udah bahas tentang self diagnosis, self awareness juga gitu kan. Nah, untuk self diagnosis tentunya tadi sudah dibahas, kita tidak boleh melakukannya ya. Dan untuk jika kita mengalami atau merasakan hal-hal yang itu, maka kita harus segera menghubungi profesional. Kemudian kita juga harus lebih aware nih sama lingkungan sekitar kita, saudara, teman, atau apapun. Nah, jika mereka terlihat memiliki mungkin atau kurang baik-baik saja, segera tanyakan dan ajak untuk, jika memungkinkan, ajak untuk berkonsultasi ke profesional. Oke, cukup banyak ya yang kita obrolkan hari ini. Buat teman-teman juga nih, jangan lupa ya untuk aware sama diri kita sendiri dan lingkungan kita. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan profesional, nah kita di Zaituna itu punya nih beberapa bantuan profesional untuk kesehatan mental dan perangkat lainnya. Kira-kira ada apa aja nih Mbak Ayu di Zaituna ini? Baik, Zaituna itu memberikan pelayanan psikologis beragam ya, dari mulai anak tuh dari bayi sudah bisa kita monitor perkembangannya, kemudian anak-anak prasekolah, lalu juga anak-anak sekolah usia SD, SMP, SMA, kemudian teman-teman mahasiswa perguruan tinggi itu juga bisa mengakses. Layanannya bisa dalam setting pendidikan, untuk kepentingan pendidikan kami sediakan, untuk setting kepentingan perkembangan, monitoring perkembangan itu kami cukup memiliki alat yang lengkap ya. Kemudian juga untuk kesehatan mental itu juga kami sediakan. Dan juga para orang tua kami juga aktif dalam memberikan edukasi khususnya tentang parenting ya, supaya emak-emak, bapak-bapak ini tidak mengalami kerepotan secara psikologis dalam mengasuh anak-anaknya, sehingga kita bisa mendampingi tumbuh kembang putra-putri kita dengan baik, seperti itu. Oke, ya teman-teman, kalau misalkan butuh layanan psikologis baik dari bayi maupun sampai orang tua sekalipun, di Zaituna ini bisa ya. Nanti bakalan kita cantumin di description box atau di IG-nya Biro Psikologi Zaituna. Nah, bisa dikunjungi. Nah, di situ juga banyak nih ya konten-konten dari kita. Zaituna bakalan ada konten-konten tentang kesehatan mental, terus juga nanti ada webinar dan lain-lain sebagainya yang bisa kita pantau nih di IG-nya Zaituna. Oke, untuk hari ini sepertinya terima kasih banyak ya Mbak Ayu atas waktu dan ilmunya nih, berbagi ilmu baik untuk aku sendiri, untuk Kalisti, dan untuk teman-teman semua di sini. Mungkin nanti kita bakalan ketemu lagi ya teman-teman di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.